Shalom, selamat pagi. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Kita di minggu keempat di suasana Paskah. Kita merasakan kebaikan Tuhan sepanjang bulan ini hingga sampai penghujung bulan ini. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan masih ada kesempatan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita dengan hormat dan kasih untuk Pak Brahma, kita dalam doa pembuka. Mengucap syukur, terima kasih Bapa karena perkenan-Mu, penyertaan-Mu kami bisa ada di tempat ini. Dan biarlah kami membawa hati kami ke tempat ini Bapa untuk bersekutu dengan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah jadilah kehendak-Mu di tempat ini Bapa, untuk hati kami selalu bersuka, untuk memberi hati kami yang terbaik pada Engkau. Biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Yesus Kristus, yang kuasanya, yang kemuliaannya kekal dari kini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita hampiri tahta kemuliaan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat kudus-Nya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Bapa. Tingkat pujian kita terlalu besar.
dari awal lagi. Katakan iman kita. Aku lihat bukti kasih-Mu. Aku terima kasih Tuhan. Gantikanku dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Beriku hidup menyenangkan-Mu. Katakan lagi. Aku lihat bukti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Beriku hidup Ajar kami lebih menghormati dan mengasihi Engkau lebih dalam dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahwa kami dalam pengenalan yang sungguh-sungguh benar kepada Engkau ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ini ucapan doa syukur kami padamu ya Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidup
Saudaraku, saya ingin membawa kita melakukan setiap pujian ini sebagai iman kita, sebagai ucapan syukur terima kasih kita pada segala pengorbanan Tuhan kasih Tuhan kita. Untuk pujian ini dari awal lagi. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
Engkau saja Tuhan atas segala bangsa. Engkau saja Tuhan penyelamat kami. Kami percaya Tuhan, saat kami dalam hadirat, kami mendapatkan kekuatan baru, kami mendapatkan pemulihan kami mendapatkan urapan, kami mendapatkan segala sesuatu yang baik hanya daripadamu ya Bapa. Kami ingin lebih lagi bersuka cita dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Yang siap bersuka cita katakan amin. Mari kita masih kuat berdiri. Kita berdiri 1, 2, 3 menit lagi ya. Kita angkat pujian kita. Kita ingin menari buat Tuhan kita. Katakan bila Tuhan ada di dalam kita. Tidak menari, kalau Tuhan ada di dalamku, bukan menari, tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari.
kasih buat anugerah-Mu atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, seberapa kami yang hadir tempat ini Tuhan, ingin mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami ya Bapa, untuk Kau taburi dengan kebenaran-Mu, agar kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online di rumah ya Bapa. Kau berkati Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tidak membatasi ruang dan waktu ya Bapa. Haleluya. Tanpa pujian kita.
Kami penting di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang lembut Engkau hadir dalam hati kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Biar renungan hamba yang terbatas ini Tuhan dapat Engkau tabur Tuhan, dapat ditaburkan sesuai dengan kemauan Tuhan, dapat ditaburkan sesuai dengan keinginan Bapa. Karena kami percaya Tuhan, setiap firman yang datang daripada Engkau Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami percaya firman ditaburkan akan tertanam di dalam hati kami, berbuah lebat Tuhan, Engkau menyenangkan hati. Hambamu yang terbatas ini Tuhan, mohon ampun Tuhan. Biarlah hamba Tuhan Kau izinkan menyamakan firman-Mu. Beri hamba kemampuan Tuhan, berikan hamba rema, dan hamba dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua saat ini. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, biar hanya kemuliaan Tuhan yang nampak saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam. Salam. Shalom. Ganti mic, suaranya beda. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Ini 1 minggu setelah peristiwa Paskah. Dan kurang lebih 8 hari setelah kematian Tuhan dan 1 minggu setelah kebangkitan Tuhan yang kita kenal dalam peristiwa Paskah. Kematian dan kebangkitan adalah satu kesatuan, saudara. Tidak ada kebangkitan tanpa ada kematian. Dan tidak ada Tuhan yang berkuasa jika tidak ada kebangkitan. Tuhan tidak dibangkitkan, tapi Tuhan bangkit. Jadi kematian dan kebangkitan itu adalah satu kesatuan, di mana itu menunjukkan bahwa itu adalah kuasa Tuhan, itu menunjukkan bahwa itu adalah karya terbesar Tuhan di dalam kehidupan kita. Kematian merupakan karya dan anugerah terbesar Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dari kematian tersebut kita dibebaskan. Kita terlepas dari kungkungan maut, kita dibebaskan dari dosa yang telah dilakukan oleh manusia sulung yang akhirnya berdampak kepada kita. Dan kemudian kebangkitan adalah sebuah harapan. Karena di situ dikatakan Yesus adalah yang sulung yang dibangkitkan, maksudnya yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Artinya Tuhan Yesus yang sebagai Tuhan kita telah dibangkitkan. Apa susahnya bagi Tuhan untuk membangkitkan kita? Amin. Hari ini tepat 1 minggu setelah Paskah, saudara. Nah, tema kita minggu ini, bulan ini masih hidup dalam takut akan Tuhan. Mengapa saya mengambil ini, saudara? Bahwa dalam kehidupan kita harus takut, namanya hidup. Setiap detik, setiap langkah kita, setiap helaan napas kita harus ada yang namanya takut akan Tuhan. Kenapa manusia harus takut akan Tuhan? Minggu kemarin Pak Bram telah memberikan kita materi, membawa kita belajar mengapa kita harus kepada Tuhan. Dan hari ini izinkan saya menambahkan, saudara, bahwa takut akan Tuhan itu sebenarnya tidak sama dengan takut seperti yang dipikirkan dunia. Karena ingat saudara, konsep dunia tidak mungkin pernah sama dengan konsepnya Tuhan. Takut kepada Tuhan tidak sama seperti takut dunia, ya. Contoh, manusia ini seringkali takut. Ada beberapa orang yang mungkin takut terhadap kepada cerita hantu, ya. Mungkin saya lirik-lirik ada yang begini tadi di belakang, ya. Setiap berbicara tentang hantu, kita takut. Pertanyaannya, apa yang hantu dapat perbuat di dalam kehidupan kita? Banyak anak Tuhan takut kepada hantu, takut kepada setan dibandingkan kepada Tuhan. Mengapa saya sampaikan ini, saudara? Karya terbesar Tuhan di dalam kematian dan kebangkitannya itu akan sia-sia dan tidak ada gunanya ketika kita hidup tidak takut di dalam Tuhan. Ketika kita hidup tidak dalam keadaan takut akan Tuhan.
Takut di sini saudara adalah takut menyakiti hati Tuhan. Karena seperti yang dikatakan di dalam nyanyian tadi, Yesus Tuhan adalah harta yang tidak ternilai, saudara. Puji-pujian kita baru saja mengatakan bahwa Yesus adalah harta yang tidak ternilai. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sudah jelas di dalam Alkitab, jelas di dalam kitab suci bahwa di situ hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Dan Tuhan Yesus adalah harta yang tidak ternilai, saudara. Karena harta kita inilah yang telah membebaskan kita, dan harta kita inilah yang memberikan kita harapan bahwa setelah kematian akan ada sebuah kehidupan yang lain. Nah, saya lupa tadi saya dikesamun di belakang oleh Sigit ini ya. Nah, saya ambil ayat hari ini yang utama adalah di dalam Ibrani 12 ayat 28. Kelihatannya kecil sekali ya. Saya akan bacakan saudara, Ibrani 12, mungkin ada yang mau membuka juga. Jadi dari Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Nah, di dalam Alkitab saudara banyak sekali perikop, banyak sekali hal-hal yang membicarakan bahwa manusia harus takut kepada Tuhan. Tidak di perjanjian lama, di perjanjian baru pun banyak. Kalau kita buka satu persatu, sejak zaman Israel baru ya, banyak sekali dikatakan bahwa takutlah akan Tuhan, hiduplah sesuai dengan jalan Tuhan. Saya ambil coba contohnya di Amsal 1 ayat 7. Ini salah satu ya saudara ya. Kalau saudara buka di Alkitab, di kitab suci banyak sekali ayat bahwa manusia harus takut kepada Tuhan. Contohnya salah satu Amsal 1 ayat 7. Takut akan Yahweh adalah permohonan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan itu saudara. Bahwa takut akan Tuhan itu banyak sekali manfaatnya. Takut akan Tuhan itu banyak sekali yang perlu kita bahas. Bahwa takut akan Tuhan itu memberikan kita berkat. Takut akan Tuhan itu bahkan merupakan pengetahuan, permulaan dari pengetahuan. Nah, kenapa saudara? Mari kita tilik hati kita masing-masing. Banyak anak Tuhan yang takut kepada dunia, tapi tidak takut hidup, tapi tidak takut kepada Tuhan. Sulit sekali saudara takut kepada Tuhan. Apakah karena Tuhan tidak kelihatan? Apakah karena Tuhan terlalu lembut di dalam kehidupan kita? Contoh saudara ya, ada orang yang biasa ngutil. Contoh di kantor saudara, ketika orang tidak ada, dia akan ambil barang inventaris kantor. Dia lirik-lirik, ternyata orang sudah pulang, dia akan ambil. Ternyata dia lupa bahwa di kantor ada penjaganya. Kamu mau ngambil apa itu? Kata penjaga. Oh, enggak pak, saya mau bawa ke rumah. Loh, itu kan ngambil pak, nyuri namanya. Akhirnya dia kembalikan. Itu saudara. Manusia lebih banyak takut kepada dunia daripada kepada Tuhan. Ya. Itu adalah fenomena saudara. Orang takut pulang malam, takut kepada hantu, namun orang tidak takut berbuat jahat. Ya. Sekarang kira-kira mengapa kita harus hidup dalam hidup kita takut akan Tuhan? Saya akan buka salah satunya adalah satu merupakan sebuah kewajiban. Kita bisa lihat di Pengkhotbah 12 ayat 13 saudara. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Yahweh dan berbeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah saudara, anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita saudara memungkinkan kita sebenarnya itu takut bahwa kita menyakiti hati Tuhan. Tuhan selalu
menyelamatkan dulu, baru Tuhan memberi nasihat. Ya, Tuhan selamatkan dulu kita, Tuhan bertindak dulu, baru Tuhan menuntut, saudara. Jadi anugerah ini sebenarnya adalah mujizat, saudara. Mujizat itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin terjadi, tapi itu terjadi. Penyelamatan kepada manusia adalah sebuah mujizat, saudara. Di mana kita yang tidak layak diselamatkan, Tuhan selamatkan melalui karena anugerahnya yang besar. Dan tidak lain yang menyelamatkan adalah pemilik kita. Karena darah apapun yang ada di perjanjian lama tidak akan bisa menghapus dosa kita. Satu-satunya darah yang berhak menghapus kita adalah darah yang anak domba yang tidak tercela. Nah, jadi sadar atau tidak kita semua saudara, berkat jasmani, berkat rohani yang saat ini kita terima itu merupakan anugerah. Kadang-kadang mungkin kita lalai, saudara. Kita mungkin tidak sadar, kurang sadar bahwa banyak hal di dalam dunia ini yang tidak dapat diberikan oleh bumi dan dunia dan orang-orang di sekitar kita kepada kita. Contohnya damai sejahtera, keselamatan, kebahagiaan, umur panjang. Itu tidak mungkin dunia bisa berikan kepada kita. Yang dapat memberikannya adalah Yesus, saudara. Jadi, ketika Tuhan telah menganugerahkan kepada kita hal-hal yang tidak bisa diberikan dunia ini, apakah salah Tuhan menginginkan kita hidup takut akan Dia? Seperti yang saya katakan tadi, takut di sini bukan takut Tuhan akan menghukum kita. Ingat, saudara, takut di sini adalah ketika kita takut, ketika kita tidak rela, ketika kita tidak tega menyakiti hati Tuhan. Takut di sini merupakan sebuah kewajiban, merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Jadi aneh, saudara, ya, kalau saya pikir kita yang sudah diselamatkan ini ke gereja harus ditakut-takuti. Ya, bingung saya. Ayo Pak Hari kita ke gereja. Ngapain? Tuhan adalah pencemburu. Tuhan murka kalau kita tidak ke gereja. Apakah harus seperti itu, saudara? Tidak. Tuhan telah memberikan kita anugerah damai sejahtera. Bahkan Tuhan memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya melalui anugerahnya, melalui kayu salib Tuhan, melalui kayu salib, saudara, untuk menyelamatkan kita. Haruskah kita dihayu-hayukan untuk beribadah? Contoh lain lagi, saudara. Mengapa saya katakan bahwa manusia lebih takut kepada dunia dibandingkan kepada Tuhan? Ini mohon maaf ya. Sering saya lihat bahwa orang berlalai-lalai ketika beribadah. Tapi orang akan takut dan tepat waktu ketika dia berurusan dengan dunia. Ya. Apakah itu salah? Saya tidak bisa menjustifikasi. Tapi kalau saya pikirkan, saudara, ketika Tuhan merasakan itu aneh. Begitu betapa raja di atas segala raja ini diremehkan. Tuhan di atas segala Tuhan ini diremehkan. Santai saja. Tuhan itu Maha Pengasih. Dia tidak akan serta-merta menghukum kita. Saudara, mari kita tilik hati kita masing-masing. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, apakah Tuhan tutup jalan? Apakah Tuhan tidak membuka berkat-Nya bagi kita? Apakah Tuhan tidak memberikan karunia-Nya kepada kita? Mungkin tidak kepada kita, tapi kepada keturunan kita dan kepada keluarga kita. Hanya kadang-kadang standar manusia itu terlalu rendah, saudara. Ya. Pergeseran di dunia ini, pergeseran dunia zaman ini membuat standar kita takut akan Tuhan itu sangat-sangat berubah. Kalau kita baca, saudara, pelaku-pelaku firman di dalam Bible, mereka berkata mereka takut akan Tuhan, mereka betul-betul takut akan Tuhan totalitas. Tapi yang namanya perubahan dunia, ya sudah Tuhan katakan bahwa zaman akhir nanti, saudara, banyak orang akan beribadah tapi memungkiri. Mungkin Mas Kukun bisa buka? Mari kita coba buka. Bahwa pada zaman akhir nanti, saudara, manusia akan mengasihi dirinya sendiri. Kita akan buka. Ada Mas Kukun? Ya, minta tolong bacakan 2 Timotius. Bisa ditampilkan?
2 Timotius 3 ayat 5. Silakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sudahkah itu dikatakan Tuhan? Sudah. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Agung, Tuhan Maha Tahu, saudara. Pada hakikatnya mereka menjalankan ibadahnya. Salahkah? Tidak salah, saudara. Tapi kita harus lihat dulu, kita buka dulu menjalankan ibadah di sini dia seperti apa. Ya, banyak orang menjalankan ibadahnya, banyak anak-anak Tuhan menjalankan ibadahnya liturgos semata, tapi mereka memungkiri kekuatannya, saudara. Dia datang, dia pulang berharap menjadi orang yang berbeda, ternyata dia pulang sama seperti itu. Tidak ada rasa takut akan Tuhan, karena Tuhan sangat lembut di dalam kehidupan kita. Tuhan itu tidak pernah saudara ya, tidak pernah, saya pikir Tuhan itu tidak pernah keras, saudara. Tuhan itu memberi pelajaran kepada kita tuh dengan lembut. Tuhan selalu menolong kita, sama seperti kejadian Petrus ketika Tuhan berjalan di atas air. Ya. Tuhan ambil dulu ketika dia tenggelam, Tuhan tangkap dulu tangannya. Baru Tuhan berkata, "Mengapakah engkau tidak percaya?" Kalau Tuhan bilang, "Kenapa kamu tidak percaya?" duluan, kebelenyap dia. Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tuhan akan tolong dulu, walaupun senakal apapun kita, Tuhan akan tolong dulu, baru Tuhan akan beri nasihat. Nah itu, saudara ya. Rugi rasanya, aneh rasanya, saudara. Kenapa kita yang harus dan diwajibkan takut akan Tuhan, tapi kita lebih takut kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Padahal Bible mengatakan bahwa di dalam Pengkhotbah 12 pasal ayat 13 tadi dikatakan bahwa akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Yahweh dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Titik sampai di situ, saudara. Berpegang kepada perintah-perintahnya. Perintah-perintah Tuhan itu siapa? Perintah Tuhan itu Yesus. Karena sudah jelas di dalam Alkitab, firman Yesus adalah firman. Ya kan? Yesus adalah firman. Aturan-aturan Tuhan itu adalah firman, saudara. Peraturan-peraturan Tuhan itu adalah firman. Batasan-batasan yang harus kita lakukan itu ada di dalam firman Tuhan. Dan firman dan Yesus itu adalah firman. Berpeganglah kepada Yesus sebagai batu karang, berpeganglah kepada Yesus sebagai pohon anggur. Kita adalah carang-carangnya. Dan itu adalah kewajiban setiap orang tanpa terkecuali, saudara. Jadi ketika Tuhan berkata seperti ini, berarti kena ke kita? Iya, kena ke kita. Karena banyak juga anak Tuhan yang pada akhirnya nanti, "Enyah engkau dari harapanku," kata Tuhan. Ada di dalam Alkitab. Tuhan, bukankah aku telah memberikan hidupku, aku telah menyembuhkan orang demi namamu. Tuhan kata, "Aku tidak mengenal engkau, enyahlah." Hati-hati, saudara. Tuhan telah memberikan nyawanya dan Tuhan telah bangkit. Sangat disayangkan kalau kita tidak hidup dengan takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan ini sebenarnya Tuhan, saudara, ada beberapa kategori saya pilah-pilah, saudara ya. Satu itu dia sebagai pencipta, jadi kita harus tahu diri. Ya. Takut akan Tuhan, kita takut akan Tuhan itu tidak hanya saya takut akan Tuhan, tapi kita tidak paham makna takut akan Tuhan itu seperti apa. Sayang, saudara, dari zaman kita kecil sampai zaman kita seperti ini, umur kita itu sebenarnya seperti kata Tuhan itu sangat singkat, tapi kita tidak memahami takut akan Tuhan itu seperti apa. Kita tidak bisa memilah-milah, saudara. Kita tidak tahu diri, kita tidak bisa menempatkan diri kita, dan tidak bisa menempatkan Tuhan itu sebagai apa di dalam hidup kita. Kita hanya berkata, saya takut akan Tuhan. Manusia harus takut kepada Tuhan karena Tuhan adalah pencipta. Tidak ada kata lain. Dialah pencipta, kita adalah ciptaannya. Ya, kita harus memuji Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan, kita takut kepadanya karena Dia bisa menghukum kita. Yang kedua, kita segan kepada Tuhan. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Ya, karena Dia adalah Bapa kita. Berbeda ya, berbeda, saudara.
Takut akan Tuhan mutlak karena Dia adalah pencipta kita. Kita adalah hambanya. Ya. Yang kedua, kita tidak mau menyakiti hati Tuhan karena Dia adalah Bapa kita. Karena Dia adalah penolong kita. Dan yang ketiga, takutlah akan Tuhan karena Dia adalah hakim yang agung. Itu ya saudara ya. Jadi kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri saudara, di mana kita meletakkan diri kita, di mana kita menghadap Raja di atas segala raja. Karena Tuhan telah bertindak kepada kita dan kitalah yang menerima itu dengan hidup takut akan Tuhan. Ya. Contoh dulu ya, orang Israel sebenarnya dulu tahu mereka tentang Tuhan. Ketika mereka dibuang ke tanah, ketika mereka di Mesir, itu sebenarnya sekian keturunan, banyak sekali dikatakan di dalam Alkitab bahwa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sudah mengenal Tuhan. Dan rata-rata mereka dari daerah Israel ya, banyak orang Israel. Nah, tapi orang Israel ini sepertinya kok biasa-biasa saja gitu loh. Mereka tuh kayak gimana ya, bersungut-sungut saja setiap hari. Mereka ketika Musa berkata mereka harus keluar dari tanah Mesir, mereka bersungut-sungut. Mereka tidak pernah melihat ke depan bahwa rencana-rancangan Tuhan itu tidak hanya di tanah Mesir. Rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita saudara sangat besar. Rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera. Tidak hanya di dalam Mesir kita saja. Tapi mengapa orang-orang Mesir hanya selalu melihat Tuhan itu sepertinya Tuhan itu, oh iya Tuhan ada. Ya kan? Tapi mereka tidak pernah seolah-olah menghargai kehadiran Tuhan. Buktinya ketika mereka dikejar sebelum sampai ke Laut Tiberau, tidak ada sukacita di dalam kehidupan mereka. Tidak ada sukacita ketika mereka sudah melangkah keluar dari Mesir. Tidak ada sukacita. Mereka bersukacita ketika laut dibelah dan orang Mesir tenggelam. Baru mereka bersukacita saudara. Ternyata saudara, banyak anak Tuhan ini memuji dan memuliakan Tuhan itu hanya sesuai dengan ketika Tuhan bertindak di depan matanya. Padahal mereka tidak pernah lihat saudara pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Pemeliharaan Tuhan dalam keturunan mereka hari demi hari. Makanya itu saudara, Tuhan gusur semua mereka, Tuhan gerus semua mereka yang hidup di tanah Mesir. Coba saudara baca. Yang hidup dewasa di tanah Mesir itu tidak ada yang sampai ke tanah Kanaan, kecuali ada pengecualian ya. Ya. Kecuali petingginya saat itu, ya kan? Petingginya saat itu. Orang-orang lain semuanya mati di tanah Mesir. Bayangkan saudara, sukacita kita hanya ketika Tuhan melakukan sesuatu sesuai dengan mau kita di depan mata kita. Tapi kita lupa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sedikit demi sedikit setiap hari. Kesehatan yang Tuhan beri, anugerah yang Tuhan beri, anak cucu kita diberi kesehatan, kita diberi umur panjang, masih punya kesempatan hari ini saudara untuk beribadah. Itu patut kita syukuri saudara. Tilik hati kita masing-masing. Adakah kita takut akan Tuhan? Adakah kita takut kepada Tuhan Dia sebagai pencipta? Adakah kita takut kehilangan Tuhan ketika Dia sebagai Bapa kita? Adakah kita takut dan segan kepada Tuhan karena Dia adalah penebus kita? Mari tilik hati kita masing-masing. Dan yang kedua saudara, mengapa kita perlu hidup dalam takut kepada Tuhan? Karena adanya penghakiman terakhir. Sudah saya katakan di awal saudara, kematian dan kebangkitan itu adalah sebuah karya Tuhan, satu paket ya, satu paket saudara. Karena ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada di dalam Alkitab. Tapi kok Dia tidak bangun, itu tidak mungkin bisa memberikan kita pengharapan. Ya, tidak akan ada yang namanya sulung saudara. Adam adalah manusia sulung di dalam kejatuhan. Yesus adalah yang sulung dalam kebangkitan. Artinya setelah kita meninggal masih ada kehidupan yang kekal. Ya, yang kedua merupakan karena adanya penghakiman terakhir. Ya, kita akan baca di Kisah Para Rasul 17 ayat 30 sampai 31. Ada di sana. Oh, yang saya berikan ternyata hanya ayat ya. Mungkin saudara-saudara bisa baca lagi di rumah. Saya akan bacakan di sini. Kisah Para Rasul 17
ayat 30 sampai 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Yahweh memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan kebangkitan Dia dari antara orang mati. Nah, itu saudara ya. Ternyata di sini dikatakan bahwa yang telah bangkit dari antara orang mati itu yang menjadi hakim yang adil. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, nah hari ini hanya Tuhan yang tahu, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Yahweh memberikan kepada semua orang suatu bukti suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Seperti yang saya katakan tadi saudara, itu adalah bukti. Itu adalah bukti bahwa setelah kematian kita itu adalah sebuah kehidupan yang lain. Tuhan Yesus sudah membuktikannya. Ya, Tuhan Yesus sudah membuktikannya. Dan karena adanya penghakiman terakhir itu hanya antara kau dan Tuhan, antara kita dan Tuhan Yesus sebagai hakim agung. Ya. Kenapa orang Kristen perlu dihakimi ya, Pak? Oh iya. Kalau semua orang dihakimi, artinya apa? Tidak semua orang yang dipanggil itu yang dipilih. Jelas sudah ya. Tidak serta-merta kita Kristen dari awal kita tidak dihakimi. Enggak, itu enggak adil saudara. Itu tidak adil. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya di dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Bayangkan saudara, jangan GR. Maaf ya saya katakan begini, jangan GR. Jangan serta-merta kita menjadi orang Kristen sejak awal, kita mendapatkan apa ya? Kita mendapatkan sebuah jaminan bahwa kita dimasuk dalam kategori domba. Ya belum tentu saudara. Ya, sudah saya katakan tadi, banyak orang yang melakukan hal-hal yang ajaib, banyak orang yang melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan dunia ini, dan mereka menuntut Tuhan, bukankah aku Tuhan? Emang Tuhan nggak tahu ya? Sampai dia berkata, bukankah aku? Ya itu kan, Tuhan sudah katakan, enyah engkau. Ya, enyah engkau daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Jadi semua orang diadili saudara. Semua kita seisi bumi ini diadili. Dan kita akan dipilah-pilah baik atau jahat ya. Dan kita akan memperoleh apa yang patut diterimanya. Ngeri ya. Ngeri saudara. Jadi kita jangan GR. Jangan mentang-mentang kita saya melayani tiap hari, langsung Tuhan berkenan kepada saya tidak menjustifikasi saudara. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab tadi, pada hakikatnya mereka beribadah, tapi mereka memungkiri ibadah itu. Karena Tuhan itu melihat hati. Di sini adalah bonus saudara. Kita bisa berkumpul di sini adalah bonus. Tuhan memberikan kita kesehatan karena Tuhan mau kita berkumpul sebagai saudara seiman. Tapi Tuhan akan melihat hati. Kalau sudah berbicara tentang hati, itulah pribadi lepas pribadi, dan itulah yang akan Tuhan lihat, saudara. Ya? Jadi semua orang tidak lepas dari penghakiman. Karena ketika kita takut akan Tuhan, maka kita tidak akan berbuat sembarangan, saudara. Karena ketika kita takut akan Tuhan, kita tidak akan mau semudah itu, saudara. Semudah itu sesuka-suka kita hidup. Karena begini saudara, setan itu di dalam hidup ini yang Tuhan tidak suka itu kita menjadi hambanya setan atau kita menjadi hamba diri kita sendiri. Paham mungkin di sini ya? Tidak semua orang menyukai
jalan iblis. Tapi banyak anak-anak Tuhan, banyak orang di muka bumi ini mau hidup dengan jalannya sendiri. Ya, iblis juga enggak. Percaya kepada Tuhan juga enggak. Ya, hati-hati saudara. Dan itu mendapatkan hukuman yang sama. Dia tidak salah, ya. Dia tidak mau ikut yang aneh-aneh, saudara. Ya, karena dia tahu itu perbuatan iblis. Tapi dia tidak mau Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Artinya dia semau gua lah. Saya bertanya, itu seperti apa? Mungkin kita bisa bilang itu ateis ya. Ya, ateis ya. Ateis, saya mungkin lebih enak aja deh. Kita golongkan itu seperti orang ateis ya. Mungkin mereka berbuat itu tidak berbuat jahat ya. Mereka tidak berbuat jahat, tapi mereka pun tidak mengakui, tidak mengimani Yesus sebagai juru selamat. Pertanyaan saya, mereka kemana? Ya kan? Rasanya nggak adil dong. Ya, mereka tidak berbuat salah karena mereka tidak mengikuti, artinya iblis, setan tidak berkuasa dalam kehidupan mereka. Mereka tidak salah dong, tidak bisa seperti itu. Karena Tuhan katakan, mari kita baca. Nah, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ya. Jadi, ketika engkau tidak mengimani Tuhan, tidak takut akan Tuhan, hidup dalam kehidupanmu sendiri, hidup dalam keduniawian, poya-poya, maka kau tidak akan punya bagian di dalam kerajaan surga. Apalagi kita yang sudah tahu tentang firman Tuhan, apalagi kita yang tahu tentang firman Tuhan, tapi kita hidup semau kita, wah bahaya saudara, ya, terlalu sekali, ya, terlalu. Karena dalam Roma pasal 2 ayat 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Yahweh sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, itu saudara buktinya bahwa takut akan Tuhan itu sebenarnya dari hati kita dulu. Kita tahu diri enggak dengan keadaan kita sebenarnya? Kita bisa menerima enggak bahwa Tuhan sebenarnya telah berbuat banyak di dalam kehidupan kita? Tapi kita kadang-kadang rasa mesir kita masih ada di dalam hati kita. Kalau Tuhan tidak memberkati saya, kalau Tuhan tidak memberikan A, kalau Tuhan tidak memberikan B, kalau Tuhan tidak membelah sungai ini, kalau laut ini, kalau Tuhan tidak membunuh semua musuh-musuh saya mengejar saya, maka saya tidak akan bersorak-sorai memuji Dia dan mengagungkan Dia. Kebanyakan dari anak-anak Tuhan seperti itu, tapi dia lupa penyertaan Tuhan. Mengapa kita bisa keluar dari Mesir itu? Itu adalah karunia Tuhan. Dengan kekuatan Musa dan pengawal-pengawalnya, kekuatan Musa dan rakyat-rakyat Mesir, rakyat Israel tidak akan mungkin bisa memberontak mengalahkan Mesir waktu itu. Tangan Tuhanlah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir, dan itu adalah sebuah anugerah, saudara. Demikian juga kita. Mungkin kau tidak pernah lihat, mungkin Anda belum lihat, kita semua belum lihat, saudara, perbuatan Tuhan sesuai dengan mau kita. Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengapa pergumulan ini harus saya alami? Mengapa kenyataan ini harus saya derita? Ingat saudara, Tuhan tidak selalu memberikan solusi. Tuhan tidak selalu mengulurkan tangannya, tapi Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya. Lihatlah apa yang telah berbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada di dalam lagu nyanyian apa itu, lupa, hitunglah berkat Tuhan, maka tidak akan mungkin sanggup kita hitung ya. Nah yang ketiga, kenapa kita wajib, kenapa kita harus takut akan Tuhan, kenapa kita harus hidup dengan takut akan Tuhan? Karena hanya Tuhan yang mau membinasakan jiwa. Satu paket dengan karena Dia adalah hakim yang agung, saudara. Banyak anak Tuhan lebih memilih takut akan dunia. Seperti yang saya katakan tadi, ketika dia tidak dilihat oleh orang lain, maka banyak manusia akan melakukan kejahatan. Tapi kalau dia terlihat orang lain, maka dia segan melakukan kejahatan. Padahal Tuhan melihat, dan yang tidak terlihat dan Tuhan yang melihat ini, Dia berkuasa membinasakan jiwa kita. Ya, kita baca di Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa.
Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, saudara. Tuhan itu lembut. Ya. Tuhan itu makasih. Tuhan berkorban dan berkorban lagi sampai nyawanya pun diberikan. Tapi ada saatnya saudara kita akan kaget bahwa ternyata Tuhan bisa membinasakan jiwa. Ya. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kita adalah ciptaannya. Nah, dunia ini hanya memberikan kenikmatan sesaat, saudara. Apakah hidup kita takut akan Tuhan? Karena kata kita hidup takut akan Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita harus merelakan indahnya hidup di dalam dunia. Hidup takut akan Tuhan kadang tidak sejalan dengan mau kita. Hidup akan Tuhan kadang-kadang mengungkung kita, seolah-olah kita ini dibatasi. Ya, karena sebenarnya dunia ini sudah Tuhan katakan dunia ini telah diberikan kepada si jahat. Kalau kita menyatu dan membaur dengan dunia ini, maka kita sama seperti dunia ini. Kita memang hidup di dalam dunia, saudara. Tubuh panah kita ini masih ada di dalam dunia ini. Yang Tuhan masukkan hidup adalah hati kita, jiwa kita serahkan kepada Tuhan. Karena tubuh panah kita ini nanti akan dikembalikan ke dunia. Itu memang sudah takdirnya, itu memang sudah kodratnya, saudara. Ketika kita jatuh, ketika Adam jatuh dalam dosa, ya tubuh kita ini ya milik dunia ini, ya milik bumi ini, dia akan menjadi tanah kembali. Hidup takut akan Tuhan seringkali tidak sejalan dengan mau kita. Karena rencana dan rancangan Tuhan yang adalah rencana dan rancangan damai sejahtera, saudara, sering bertentangan dengan tubuh kita. Tuhan katakan tubuh kita lemah, ya, tubuh kita lemah. Sekarang mari kita tilik hati kita masing-masing. Apakah sampai detik ini kita sudah berkomitmen untuk hidup takut akan Tuhan? Mari masing-masing pribadi kita berkata. Kita menilik hati kita menilai hati kita. Sudahkah kita hidup dengan takut akan Tuhan? Karena menjadi lawan Tuhan bukan berarti harus menjadi alatnya iblis. Sudah saya katakan tadi kan? Tapi mencintai diri sendiri, sama seperti nubuatan bahwa pada akhir zaman nanti banyak orang akan mencintai dirinya sendiri. Apakah itu salah di mata Tuhan? Jelas, saudara. Karena ketika orang mencintai dirinya sendiri, dia tidak akan mencintai, dia akan mengasihi sesamanya. Karena hukum Tuhan yang terutama, yang kedua ya, kasih inilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Menjadi lawan Tuhan bukan berarti kita mengikuti si jahat, tapi ketika kita mementingkan diri kita sendiri. Dan mementingkan diri sendiri itu merupakan salah satu bentuk bahwa Tuhan tidak kita hargai di dalam kehidupan kita. Jadi itu, saudara, Tuhan telah mati bagi kita pada Jumat Agung, dan Tuhan telah bangkit pada Paskah. Rugi rasanya kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Rugi rasanya kalau kita hidup tidak takut kepada Tuhan. Tuhan berkata dengan lembut, saudara, sekarang masing-masing kita yang akan memilih. Apa yang akan kita pilih, saudara? Apakah kita hidup dengan maunya kita? Apakah kita hidup dengan maunya Tuhan? Karena ketika kau hidup ketika kau hidup dengan takut akan Tuhan, kadang-kadang itu tidak sejalan dengan nikmat dunia. Ya? Kadang-kadang tidak sejalan dengan maunya kita. Tapi ingatlah, saudara, bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu adalah rencana dan rancangan damai sejahtera. Dan itu merupakan rancangan dan rancangan di atas rencana dan rancangan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya akhiri. Saya undang teman-teman WL dan pemusik.
pujian saudara. Kita berterima kasih atas firman yang telah Tuhan berikan. Mari kita percayai bahwa apa yang telah ditabur hari ini merupakan bagian dalam hidup kita, merupakan modal kita untuk menilik hati kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini saudara, kita tidak pernah menghargai Tuhan. Jangan-jangan selama ini saudara, ketika kita merasa bahwa kita beribadah itu adalah cukup. Yang penting kita tidak melakukan kesalahan, yang penting kita tidak melakukan dosa, itu cukup. Ternyata Tuhan tidak seperti itu saudara. Hiduplah takut akan Tuhan. Kenalilah bahwa Dia adalah Bapa kita, dan kita berkewajiban untuk mengasihinya. Tuhan adalah Hakim yang agung. Kita harus segan saudara. Kita takut untuk melakukan kesalahan. Dan Tuhan adalah pemilik dan pembuat kita, menciptakan kita. Maka kita harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Mari kita angkat sebuah pujian. Terindah
Yesus yang datang, bukan saatnya Roh Kudus, firman yang telah ditaburkan, Engkau ambil alih Tuhan, biarlah itu tertanam kuat di dalam hati kami, biarlah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami Bapa, bahwa bagaimana kami menghargai pengorbanan terbesar Tuhan, bagaimana kami menghargai keselamatan yang daripada Tuhan, yaitu dengan hidup dengan takut akan Engkau, karena Engkaulah penguasa Tuhan. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Karena Engkaulah yang dapat membinasakan jiwa, namun Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Segala puji hormat syukur hanya bagimu Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Ben. Kasih untuk hamba yang telah menyampaikan firman-Nya. Kiranya firman itu boleh berakar, bertumbuh dalam hati kita masing-masing, agar kita memiliki kerinduan dan Tuhan bercurahkan roh yang takut akan Tuhan menjadi bagian kita, menjadi harta terbesar dalam kehidupan kita, agar kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita. Sebentar kita berdoa sebentar. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat anugerah-Mu, atas segala sesuatu yang indah Tuhan berikan pada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala firman sudah disampaikan oleh hamba-Mu saat ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang ada daripada kami ini Tuhan, agar boleh membantu pelayanan Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya memberkati apa yang tersisa pada kami, memberkati usaha pekerjaan kami, agar kami senantiasa terpelihara oleh kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Demi nama-Mu yang kudus kami berdoa dan siap memberi. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita. Bila roh Tuhan ada di dalamku. Di dalamku ku kan menari seperti laut menari. Tuhan ada di dalamku ku kan menari seperti laut menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti laut menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti laut menari. Di dalamku ku kan menari.
tidak pernah Tuhan ada di dalamku, bukan menangis tidak pernah. Bukan menangis, bukan menangis, bukan menangis tidak menangis. Bukan menangis, bukan menangis, bukan menangis tidak menangis. Saya ulang Pak berapa doa kita, doa sepakat dan doa penutup ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Kau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan bahkan hingga akhirnya Yesus Kristus. Kuasa-Mu ada di depan ini Bapa, Roh Kudus-Mu telah melindungi kami dengan firman-Mu yang telah ditaburkan di dalam hati kami Bapa. Kesempatan ini izinkan kami berdoa Yesus Kristus bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kasih penyertaan-Mu selalu melingkupi bangsa dan negara kami. Dengan segala persoalan yang ada, dengan segala pergumulan yang ada bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Yesus Kristus, pemerintahan kami Kau sertai selalu. Presiden kami Kau sertai, wakil presiden Kau sertai, menteri-menteri yang bekerja juga di dalam kabinet Kau sertai Bapa. Kau beri kekuatan, Kau beri kesehatan, Engkau beri lingkupan kasih-Mu bagi mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan baik adanya. Kebijaksanaan kepada Engkau ada di mereka Yesus Kristus bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi provinsi Kalimantan Tengah Yesus Kristus. Biarlah sertai gubernur kami, wakil gubernur, kepala dinas yang ada yang bekerja bagi Kalimantan Tengah. Biarlah senantiasa kasih penyertaan-Mu ada bagi mereka sehingga mereka memberikan yang terbaik bagi Kalimantan Tengah. Dan juga setiap gubernur yang ada di Indonesia dan Aceh sampai Papua Yesus Kristus, 34 provinsi, 34 kepala daerah, Kau selalu sertai juga di dalam bekerja, di dalam mengabdi kepada masyarakat, membangun setiap daerah untuk maju adanya Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi kota kami Panangkarai Yesus Kristus, biar senantiasa Engkau melihat kota kami Panangkarai Yesus Kristus yang saat ini sedang baik-baik saja, yang sedang damai karena Engkau yang melingkupi. Dan bila senantiasa kami jadi semakin lebih baik karena Engkau Yesus Kristus. Kau sertai wali kota kami, ibu wakil wali kota kami, dan juga setiap kepala dinas yang ada di kota Palangkaraya Kau sertai di dalam setiap gerak langkah mereka, di dalam setiap pelayanan mereka, di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, keputusan yang diambil yang terbaik bagi kota kami Palangkaraya. Kami juga berdoa bagi setiap pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, guru agama, apapun semua setiap jabatan yang ada di dalam pekerjaan di ladang Yesus Kau sertai. Biarlah kekuatan yang daripada Engkau, kesehatan yang daripada Engkau, keberanian yang daripada Engkau itu ada di dalam setiap hati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, agar tidak pernah takut dan gentar untuk mengabarkan berita Injil-Mu, berita kabar sukacita, bahwa keselamatan hanya daripada Engkau. Dan biarlah Kau beri kekuatan agar mampu untuk menjangkau setiap daerah terkecil sekalipun, terpencil sekalipun, untuk menjadikan setiap bangsa itu murid Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi gereja Isa Masih Palangkaraya Yesus Kristus, di mana pada saat ini kepala kami sedang di simpang bakal untuk suatu pekerjaan tertentu. Dan kami percaya Yesus Kristus Kau menyertai hamba-Mu ini, kemanapun kakinya melangkah, kemanapun hatinya membawa, disitulah pelayanan Yesus Kristus. Dan Kau beri kekuatan, Kau beri kesehatan baginya yang telah melakukan pekerjaan demi nama-Mu Yesus Kristus di dalam setiap gerak langkahnya. Dan kami juga berdoa bagi setiap anak dan istri dari gembala kami, rumah tangga Yesus Kristus, orang tua yang ada bersama kami. Kau sertai selalu, Kau beri kekuatan, kesehatan, pikiran yang baik, hati yang bijaksana, dan juga berkat berlimpahan atas gembala Yesus Kristus, agar senantiasa mereka di dalam lingkupan kasih-Mu dan dengan tetap setia
kepada Engkau di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa Yesus Kristus bagi jemaat di tempat ini, baik yang hadir di tempat ini, baik yang di rumah, baik yang dimanapun berada. Yesus Kristus, biarlah senantiasa siapapun yang sedang dalam pergumulan, siapapun yang di dalam permasalahan, siapapun yang di dalam apapun yang terjadi di dalam kehidupan yang Engkau tahu Yesus Kristus, dan Engkau akan memberi jalan keluar, dan terlebih daripada Engkau memberi kekuatan bagi kami untuk menghadapi segala sesuatu perkara di dalam hidup kami. Dan siapapun yang sakit pada saat ini Yesus Kristus, kami berdoa bahwa Roh Kudus-Mu, mujizat pun terjadi, bahwa jemaat di tempat kami apapun sakit penyakitnya disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga siapapun yang mengalami lemah letih, Yesus, Engkau adalah jalan keluar bagi kami Yesus. Engkau adalah segala sesuatu menjadi jalan keluar atas apapun segala permasalahan kami Yesus Kristus. Terlebih kami di tempat ini yang hadir di tempat ini, biarlah Roh-Mu tercurah bagi kami, berkat-Mu tercurah bagi kami, kesehatan, kekuatan tercurah bagi kami di tempat ini Yesus Kristus. Dan biarlah Kau berikan hati kami untuk tetap setia di dalam Engkau, di dalam ibadah kami, di dalam pengakuan kami, di dalam segala apapun yang kami lakukan. Karena Engkau adalah Tuhan segalanya bagi kami Yesus Kristus. Inilah doa kami Bapa, dan biarlah hamba-Mu mengulurkan tangan, dan jemaat terimalah berkat Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dengan berkat yang daripada Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi, yang telah menyertai umatnya dari dulu sampai saat ini. Angkatlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyelidik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat ini atas kita dari kini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus.